Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Saya berharap kalian baik-baik saja. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Oke, untuk melanjuti materi yang lalu, kita beralih pada materi gejala sosial. Kita mulai dari pengertiannya. Gejala sosial. Baik. Ada yang tahu arti dari gejala sosial? Oke, tidak ada. Gejala sosial. Gejala sosial merupakan fenomena. Merupakan fenomena yang muncul dari permasalahan sosial di masyarakat. Fenomena permasalahan di masyarakat. Baik, kita lanjut pada peran dan fungsi sosiologi dalam masyarakat. Peran dan fungsi sosiologi di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik dari sebuah masyarakat. Identifikasi. Awal tubuh katanya identifikasi. Pengertian dari identifikasi adalah mengenali, mengetahui, mencari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mengidentifikasi karakteristik masyarakat dapat dimaknai sebagai mengetahui karakter dari masyarakat. Contoh, karakter masyarakat di Bali cenderung lebih terbuka dibanding karakter masyarakat di Sumbar. Dibuktikan oleh pariwisata yang dibuka baik untuk turis lokal, baik untuk juga mancanegara. Yang kedua, untuk mempertahankan budaya asli. Mempertahankan budaya asli masyarakat. Mempertahankan budaya asli masyarakat. Peran fungsi sosiologi. Salah satunya ini, untuk mempertahankan budaya asli dari sebuah masyarakat. Dengan kemampuan mengidentifikasi tadi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dapat berperan dalam mengantisipasi kepunahan suatu budaya. Pada akhirnya, kultur asli suatu masyarakat bisa dipertahankan dengan peran sosiologi. Yang ketiga, membantu dalam menyelesaikan
masalah sosial. Sosiologi mempunyai fungsi untuk membantu dalam menyelesaikan masalah sosial. Masalah sosial di masyarakat seperti kemiskinan, kenakalan remaja, dan lain sebagainya dapat diatasi, dapat ditangani oleh sosiologi. Yang keempat, sosiologi dapat memandu agenda bangsa. Sosiologi dapat memandu pembangunan agenda bangsa. Sosiologi dapat melakukan penetrasi dalam rangka menyelidiki segala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Penetrasi tersebut merupakan bagian dari proses penelitian sosiologi. Dalam setiap agenda pembangunan bangsa, masyarakat tidak bisa dihiraukan oleh negara. Untuk apa bangun? Untuk apa membangun jika tidak melibatkan masyarakat? Para petinggi negara selalu meneriaki kesejahteraan rakyat. Itulah mengapa kesejahteraan rakyat perlu dipertanggungjawabkan. Sosiologi dapat membantu itu. Lalu, yang kelima, mengangkat derajat kaum yang tertindas. Mengangkat derajat kaum tertindas. Sosiologi mempunyai peran untuk mengangkat derajat orang-orang yang tidak punya kuasa, seperti kemiskinan, orang yang tidak punya kuasa, dan lain sebagainya. Kaum tertindas punya banyak macam, bisa dari kalangan minoritas, miskin, penyandang disabilitas, atau orang-orang yang mayoritas memilih diam. Sosiologi, terutama yang beraliran kritis, memiliki prinsip emansipatoris. Prinsip ini mendorong keberpihakan kaum intelektual pada kalangan yang tertindas. Baik, kita lanjut kepada contoh-contoh dari gejala sosial. Contoh gejala sosial. Saya telah merangkum beberapa gejala sosial. Yang pertama yaitu tawuran antar sekolah. Tawuran antar sekolah. Yang lain seperti pengangguran, yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Yang lainnya seperti saya sebutkan saja, kasus pembunuhan dan perampokan yang semakin meningkat akibat terbatasnya kemampuan ekonomi. Pencopetan, pemalakan yang terjadi juga oleh ekonomi. Banyak anak jalanan yang disebabkan oleh perceraian orang tua mereka, seperti ditelantarkan. Dan yang lain, muncul pemukiman kumuh yang disebabkan oleh kurangnya penataan kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
dan contoh-contoh lain oleh gejala sosial. Baik, kita lanjut kepada peran sosiologi. Peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Ada 4 peran utama yang telah saya rangkai di sini. Yang pertama, sosiologi yang pertama yaitu sosiologi melakukan riset ilmiah. Sosiologi dapat melakukan riset ilmiah di masyarakat. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Ini di mana sosiologi dapat berperan sebagai suatu acuan untuk memprediksi atau memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Yang ketiga, sosiologi dapat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Sosiologi dapat mengambil peran untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masyarakat, seperti menjadi konsultan untuk masyarakat dalam bertindak. Yang keempat, sosiolog sebagai pendidik. Dapat kita lihat bahwa sosiologi dapat menjadi pendidik, pengajar, baik secara formal atau non-formal, seperti yang dapat kita lihat di bangku SMA. Oh, saya tertinggal satu.
kita kembali kepada pengertian gejala sosial. Agar yes. Gejala sosial, saya ulangi, gejala sosial merupakan fenomena yang menandai munculnya permasalahan di masyarakat, seperti gejala kemiskinan, kemiskinan merupakan sebuah gejala. Gejala ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas, dapat kita bagi beberapa macam seperti pencurian, pembunuhan, penjarahan, dan lain sebagainya. Itulah gejala sosial. Gejala sosial merupakan induk yang dapat menyebabkan suatu masalah di masyarakat. Gejala sosial adalah alasan terjadinya masalah sosial di masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.